Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik ya, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Tami. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 6, tema 2, subtema 3, manfaat tumbuhan dan hewan serta pelestariannya. Manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Tumbuhan dan hewan beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan hewan dan tumbuhan beradaptasi ditandai dengan perbedaan bentuk dan struktur khusus dari tumbuhan dan hewan. Bentuk dan struktur khusus tersebut dapat memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan. Yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan makanan seperti padi, gandum, dan ketela pohon. Yang kedua, sebagai bahan sandang, contohnya kapas untuk membuat kain. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan, contohnya kayu pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti. Yang keempat, sebagai bahan obat, contohnya jahe untuk mengobati batuk dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Yang kelima, sebagai bahan baku industri, contohnya getah karet untuk bahan baku pembuatan ban dan kayu pinus untuk pembuatan kertas. Yang keenam, sebagai bahan pewarna alami, contohnya kunyit, daun pandan, dan wortel. Yang ketujuh, untuk menjaga kualitas air, contohnya tanaman bakau. Yang kedua, manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Manfaatnya antara lain, yang pertama, tumbuhan menghasilkan oksigen untuk bernafas. Yang kedua, akar tumbuhan dapat membantu melestarikan tanah dan mengurangi erosi. Yang ketiga, sebagai tempat hidup bagi hewan tertentu. Yang keempat, tanaman yang mati dan membusuk dapat menyuburkan tanah. Selanjutnya, manfaat hewan. Yang pertama, manfaat hewan bagi manusia. Apa saja manfaat hewan bagi manusia? Yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya diambil dagingnya, telurnya, dan susunya. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Contohnya adalah ulat sutra untuk kain sutra dan domba digunakan untuk membuat kain wol. Yang ketiga, sebagai penghasil bahan kerajinan. Contohnya kulit sapi dan kulit kerbau untuk bahan pembuatan wayang kulit. Selanjutnya yang keempat, sebagai penghasil pupuk organik, yaitu pada kotoran sapi dan kambing untuk pembuatan pupuk organik. Yang kelima, sebagai penghasil tenaga, contohnya kuda digunakan untuk menarik delman. Selanjutnya, yang kedua adalah manfaat hewan bagi lingkungan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, kotoran hewan sebagai bahan penyubur tanaman. Yang kedua, cacing tanah membantu menggemburkan tanah. Yang ketiga, untuk membantu penyerbukan tanaman. Dan yang keempat, sebagai konsumen dalam rantai makanan. Pembahasan selanjutnya adalah pelestarian tumbuhan dan hewan. Kelestarian tumbuhan dan hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup generasi manusia. Pelestarian tumbuhan dan hewan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelestarian in situ dan ex situ.
Apa itu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ? Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli tumbuhan dan hewan tersebut berada. Sedangkan pelestarian ex situ yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Selanjutnya, usaha pelestarian tumbuhan dan hewan. Yang pertama, cara melestarikan tumbuhan. Bagaimana caranya? Antara lain dengan menjaga lingkungan tempat hidup tumbuhan, kemudian tidak menebang pohon sembarangan, lalu melakukan tebang pilih dan melakukan reboisasi serta memelihara tanaman dengan benar. Selanjutnya, cara untuk melestarikan hewan antara lain dengan menjaga habitat hewan, tidak berburu hewan sembarangan, melindungi hewan yang langka, membudidayakan hewan langka, serta mendirikan tempat perlindungan hewan. Baiklah anak-anak, itu tadi yang sudah disampaikan Bu Guru tentang manfaat hewan dan tumbuhan serta pelestariannya. Silahkan nanti bisa dibaca lagi materinya, bisa dipelajari lagi ya. Untuk selanjutnya Bu Guru akan memberikan tugas 3 soal. Silakan nanti dikerjakan di buku tulis dan difotokan jawabannya serta dikirim di Google Classroom. Soalnya ada 3 sebagai berikut. Yang pertama, sebutkan masing-masing 2 contoh tumbuhan dan hewan langka. Soal yang kedua, sebutkan masing-masing 2 contoh upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Jadi disebutkan 2 contoh upaya pelestarian hewan dan 2 contoh upaya pelestarian tumbuhan. Serta yang ketiga adalah apa perbedaan pelestarian secara in situ dan ex situ. Silakan dikerjakan dengan teliti. Bisa dilihat lagi buku catatannya atau buku LKS-nya ya. Sekian dari buku Guru. Kita lanjutkan pembelajaran di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.